Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum di negara kita sering mengalami perubahan. Perubahan ini sering mengundang kegelisahan dari berbagai pihak, terutama adalah dari kalangan guru. Mengapa kurikulum perlu berubah? Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita bahas perubahan kurikulum. Kita sebagai guru memiliki kodrat zaman yang berbeda dengan murid kita. Kita hidup sejak revolusi industri 3.0, sedangkan murid kita sejak revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad 20 atau tahun 1970 dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, yaitu komputer dan software yang berbasis otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia. Pada era inilah dimulai digitalisasi khususnya di dunia industri. Era revolusi industri 4.0 adalah era yang merupakan perkembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus pada keberlanjutan. Mereka memiliki cara belajar yang berbeda, cara memandang diri dan lingkungannya yang berbeda. Lalu kompetensi apa yang perlu disiapkan untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Berdasarkan proyeksi pendidikan tahun 2030 oleh OECD yang menyatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan lebih dari sekedar perolehan pengetahuan dan keterampilan, namun juga melibatkan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk memenuhi tuntutan yang kompleks. Guru saat ini memiliki tugas mempersiapkan murid untuk pekerjaan yang belum diciptakan, untuk teknologi yang belum ditemukan, untuk menyelesaikan masalah yang belum diantisipasi. Pendidikan saat ini mengarahkan bagaimana memperoleh peluang dan menemukan solusi. Untuk mempersiapkan murid seperti hal tersebut, maka guru juga memiliki tugas terus belajar mengikuti perkembangan sesuai dengan kodrat zamannya murid agar mampu memahami dan membimbing mereka. Berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat karena mereka memiliki peran untuk ikut membimbing murid agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid perlu diidentifikasi sebagai rujukan utama kurikulum. Tiap-tiap sekolah terletak pada lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang di pedesaan, pegunungan, perkotaan, perbatasan desa dan kota, bahkan di pinggiran pantai. Tak hanya lingkungan geografis yang berbeda, namun budaya dan kondisi sosiologisnya pun juga berbeda.
Dengan demikian, pengalaman empirisnya pun juga berbeda. Kondisi lingkungan dan ekosistem ini dapat dijadikan sebagai media dan sumber belajar bagi murid. Oleh karena itu, pembelajaran didekatkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Guru sebagai pendidik berperan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum telah ditetapkan oleh pemerintah, namun satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum operasionalnya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP adalah dokumen hidup yang dapat disusun sesuai dengan kebutuhan murid. KOSP disusun dengan diawali proses refleksi dari para pemangku kepentingan, yaitu warga sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua murid. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid inilah yang menjadi tolok ukur dan adaptasi KOSP. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kurikulum merdeka dengan kerangka dasar kurikulum sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Demikian tadi penjelasan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Mari terus belajar untuk mendampingi murid belajar menghadapi perubahan yang cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.